Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 6, diperlakukan dengan tidak baik. Karya Via Raya. Yang benar saja, Pi. Meskipun sebelumnya Osa sering sekali keluar masuk hotel bersama wanita, tapi sekarang sudah tidak lagi. Osa sudah menikah dan tidak berencana untuk melakukannya lagi. Sarga Iko Sagon jujur. Iko Sagon pikir, untuk apa ya keluar masuk hotel, sedangkan ia memiliki istri di rumah yang siap melayaninya. Ya, meskipun ia tahu kenyataannya seperti apa, namun ia bertekad untuk tidak akan menyerahkan hatinya pada Teona. Ia sudah memutuskan untuk menyerahkan hatinya pada wanita di hotel waktu itu. Lalu apa alasanmu meminta pindah? Tanya Lakaswara menatap putranya serius. Osa sudah menikah, Papi. Selain ingin hidup mandiri, Osa dan Theo juga butuh privasi. Jadi, pindah dari rumah ini adalah pilihan kami yang paling tepat. Papi tidak ingin Theo merasa tidak nyaman, bukan? Tidak ada menantu di luaran sana yang mau tinggal satu atap dengan mertuanya. Begitu juga dengan Theo. Jelas Iko Sagon beralasan. Padahal Teona sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Apa yang Iko Sagon katakan memang benar. Di luaran sana, hampir tidak ada yang ingin tinggal bersama mertuanya. Apalagi sampai di rumah mertuanya. Namun, jika mertuanya seperti Lakaswara dan Heksagon, mungkin tidak akan ada satupun menantu yang menolak untuk tinggal bersama mereka. Selain baik, mereka perhatian dan penyayang. Jadi, Teona bisa merasakan kehangatan kedua orang tua yang sangat ia rindukan. Lakaswara nampak berpikir, pria itu terlihat sedang menimbang-nimbang. Apa Theo benar-benar merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini? Papi sama Didi Raga saja nyaman-nyaman saja tinggal di rumah mertua. Istrinya Sky, Athena juga tinggal di rumah mertuanya dan baik-baik saja. Tanya Lakaswara ragu. Itu kan Papi sama Didi Raga, bukan Theo. Iko Sagon melirik takut-takut ke arah ayahnya. Itu karena Sky yang memutuskan tidak ingin jauh dari Didi Raga dan Mami Oza. Lagian Ais sama Clover juga tinggal di rumah mereka sendiri. Masa Oza sama Theo tidak boleh? Ibunya menggebu. Pria dua anak itu kembali berpikir. Sebenarnya bukan maksud Lakaswara ingin menolak keinginan putranya untuk tinggal di rumahnya sendiri. Ia hanya takut Teona akan diperlakukan dengan tidak baik oleh putranya. Memangnya kalau Papi izinkan, kau akan tinggal di rumah yang mana? Tanya Lakaswara. Ada dua rumah yang sudah ia persiapkan untuk putra dan putrinya setelah menikah. Yang satu masih di area rumahnya dan satu lagi di area rumah kakaknya, di mana rumah turun-temurun keluarga Chandramawa. Osa sama Theo mau tinggal di apartemen saja, Pi. Sudah lama sekali apartemen kosong karena Osa tidak pernah menginap lagi di sana. Sahut Iko Sagon mantap. Tidak bisa, jika kau mau tinggal di rumah yang sudah Papi sediakan untukmu. Kalau tidak, tetap tinggal di sini saja. Ujar Lakaswara tegas. Baiklah, Osa tinggal di rumah yang sudah Papi siapkan. Balas Iko Sagon menyerah. Bagus, kau boleh ajak Theo pindah 3 hari lagi, kata Lakaswara. Ia hanya ingin memastikan sikap putranya dulu terhadap Teona. Jadi ia akan merasa tenang nantinya. Apa? 3 hari? Kenapa tidak hari ini saja atau besok? Tanya Iko Sagon terkejut. Baiklah, kau boleh pindah 1 minggu lagi,
Balaslah ke suara malas. Astaga papi, ya sudah iya 3 hari lagi. Ketus Iko Sagon menyerah. Ia tahu betul seperti apa ayahnya. Jika ia terus memohon, sang ayah akan memundurkan waktunya semakin lama. Jadi lebih baik ia mengalah agar cepat selesai. Pengantin baru kok wajahnya kusut sekali. Ejek Heksagon tiba-tiba. Mami, ini ulah papi mi. Aduh Iko Sagon, kenapa jadi papi? Tanya Laka Suara tidak terima. Memang salah papi wajah Osa jadi kusut begini. Balas Iko Sagon kekeh. Hei, sebenarnya ada masalah apa? Seru Iko Sagon. Heksagon penasaran. Wanita itu lekas mendaratkan tubuhnya di samping sang suami. Melihat suami dan perutnya yang terlihat tidak akur membuatnya penasaran akut. Osa mau ajak Theo pindah ke apartemen. Apa kau setuju sayang? Laka Suara bertanya pada sang istri, tetapi tatapan matanya tertuju pada putranya. Apalagi dengan serayangan tipisnya yang terlihat sangat menyebalkan bagi Iko Sagon. Apa? Heksagon terkejut sambil beranjak berdiri. Theo harus tetap tinggal di sini menemani mami. Enak saja kau main ajak Theo pindah. Imbuhnya menolak dengan tegas keinginan putranya. Laka Suara menahan tawanya karena sudah tahu bahwa sang istri akan menolak. Berani-beraninya Iko Sagon melimpahkan kesalahan padanya. Jadi rasakan sendiri akibatnya. Ayolah Mi, Osa sama Theo pindah ke rumah kita di area sini kok. Lagi pula jaraknya hanya beberapa blok saja dari sini. Bujuk Iko Sagon. Tidak boleh. Mami suka Theo ada di sini, jadi Mami ada teman. Tolak Heksagon tegas. Osa mohon Mi, bukankah Mami sama Papi sudah menyiapkan rumah untuk Osa setelah menikah? Jadi bisakah Osa dan Theo menempatinya sekarang? Bujuk Iko Sagon dengan raut memohon. Iya, tapi tidak sekarang. Mami belum siap berpisah denganmu, Osa. Apalagi Mami sangat menyukai Theo. Mami ingin tinggal lebih lama lagi bersama kalian. Sanggah Heksagon dengan berat hati. Sudahlah sayang, memang sudah saatnya Osa menempati rumahnya. Lagi pula jaraknya kan dekat. Jadi kita bisa sering-sering menginap di sana atau Osa dan Theo yang berkunjung ke sini. Bujuk Laka Suara sambil merangkul bahu istrinya. Tapi Lak, raut wajah Heksagon berubah sendu. Tatapan mata wanita itu terasa seperti tatapan kecewa ketika wanita itu masih muda. Ya ampun sayang, kau menangis? Laka Suara mengusap lembut pipi basah istrinya. Baru juga merasakan memiliki menantu sudah mau pindah saja, ujar Heksagon di tengah isak tangisnya. Selama ini ia mengidam-idamkan seorang menantu. Melihat kakak ipar sekaligus sahabatnya sudah memiliki 3 menantu membuatnya iri. Sekarang giliran sudah memiliki menantu dan baru semalam tinggal di atap yang sama sudah mau pindah. Siapa yang mau pindah, Mi? Mendengar pertanyaan itu membuat semua orang menoleh ke asal suara. Di sana, tidak jauh dari mereka duduk, terlihat Theona sedang berdiri menatap Heksagon penasaran. Kemarilah, seru Heksagon. Sontak, Theona pun melangkah mendekat. Namun alih-alih duduk, wanita itu hanya berdiri. Sementara Iko Sagon meremas jemari tangannya dengan tidak tenang. Ia takut Theona akan berkata yang tidak-tidak dan menggagalkan rencananya untuk pindah. Ya, meskipun ia sempat ragu melihat respon ibunya, namun melihat wajah Theona membuatnya semakin yakin untuk pindah rumah. Duduk, kata Heksagon. Iya, Mi, balas Theona lekas duduk. Mami mau tanya sama Theo boleh?
Tanya Heksagon meminta izin. Ikosagon menatap ibunya sambil bersusah payah menelan salivanya sekedar untuk membasahi lehernya yang tiba-tiba terasa kering. Boleh, memangnya Mami mau tanya apa? Teona menatap ibu mertuanya penasaran. Apa tadi pagi Mami membuat kesalahan? Ia pikir alasan Teona meminta pindah karena ia membuat kesalahan. Tidak sama sekali, sahut Teona menggeleng cepat. Lalu, apa yang membuatmu meminta pindah dari rumah ini? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan updatean episode selanjutnya. Terima kasih.